Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2. Kami pada kesempatan kali ini ingin mempresentasikan hasil dari program kami atau running program kami yang berjudul Sistem Perpustakaan Kampus. Sebelumnya perkenalkan anggota kelompok kami dimulai dari saya. Nama saya Agus Budi Winarko dengan nomor induk mahasiswa 25105111181. Saya Jagar Kulver dari Informatika dengan NIM 25105111197. Dengan saya Lutfan Hamam dengan NIM 25105111178. Dengan saya Nela Auren Radiana dengan NIM 25105111206. Oke, terima kasih atas pengenalannya teman-teman. Langsung saja saya akan share screen program yang kami buat. Oke, di sini pada program yang kami buat, di sini ada dua file, yaitu tiga file maksudnya, yaitu satu file database. File database itu buku TXT yang menyimpan buku. Yang disimpan itu ada kode buku, jenis buku, lalu judul buku, pengarang, dan jumlah stoknya. Setiap data dipisahkan menggunakan tanda berikut. Lalu di sini ada file one dan juga file transaksi. File one yaitu dua file transaksi. Perbedaannya, file one itu berisi data peminjaman yang masih aktif, yaitu buku yang sedang dipinjam dan belum dikembalikan. Data ini akan berkurang jika buku dikembalikan karena entry peminjam dihapus. Sedangkan kalau file transaksi TXT, itu filenya berisi rekam jejak seluruh aktivitas transaksi, baik peminjaman maupun kembalian. Tidak seperti loan, uh, file ini tidak menghapus data lama, tetapi terus menambahkan catatan baru sehingga berfungsi sebagai log historik untuk semua transaksi. Jadi simpelnya itu loan itu menyimpan data sementara dan dapat dihapus ketika uh, bukunya itu dikembalikan. Namun jika transaksi dari bukunya itu dipinjam hingga dikembalikan tetap tercatat. Seperti itu teman-teman. Oke, langsung saja kita running program ya. CD sistem lalu pasti. Oke, jadi di sini terdapat tampilan menu nomor 7 sampai nomor 1 sampai 7 dan 0. Jika kita menginputkan selain nomor tersebut, contohnya 0, maka akan ada tulisan pilihan tidak valid. Terus, program kembali menampilkan menu dan meminta input ulang. Pada pilihan pertama, sistem akan menampilkan seluruh daftar buku yang tersimpan di dalam buku TXT. Informasi yang ditampilkan meliputi kode buku, jenis buku, judul pengarang, dan jumlah stok. Menu ini digunakan ketika operator atau peminjam ingin melihat seluruh koleksi buku yang tersedia pada perpustakaan. Oke, selanjutnya ada menu kedua yaitu pinjam buku. Pada menu kedua ini kita akan memasukkan nama peminjam. Contohnya di sini nama saya Agus. Lalu name saya 251051181. Dan saya ingin meminjam buku apa? Kode dengan masukkan kodenya. Contohnya di sini saya akan minjam buku komik itu Petualangan Si Kancil dengan kode buku 350. Maka saya akan menginputkan kodenya. Oke, jika sudah menginputkan nama, NIM, dan kodenya, di sini akan ada output buku Petualangan Si Kancil berhasil dipinjam oleh Agus Budi Winarko dengan NIM berikut, dan ada juga pula tanggal peminjamannya. Selanjutnya, oh ya, dan ini akan tercatat langsung di dua file transaksi yaitu loan dan transaksi TXT. Pada loan, uh, lalu pada transaksi. Oke. Selanjutnya pada maaf
dipinjam buku ini, jadi pertama-tama itu kita mencari buku berdasarkan kodenya. Kemudian mengecek apakah stok masih sistem itu akan mencari buku berdasarkan kode, kemudian mengecek apakah stok masih tersedia. Jika masih tersedia, stok akan dikurangi satu. Misalnya di sini stoknya 5, maka kita bisa lihat di buku. Nah, yang sebelumnya 5, stoknya menjadi 4. Nah, lalu data peminjamnya akan disimpan pada file transaksi dan juga loan. Nah, lalu hasil akhirnya sistem memberikan informasi bahwa buku berhasil dipinjam beserta tanggal peminjamannya seperti yang tadi. Lalu lanjut ke ada pilihan ketiga, yaitu mengembalikan buku. Pilihan ini berrelasi dengan pilihan kedua tadi. Pertama-tama kita akan masukkan kode buku yang ingin dikembalikan. Contohnya itu kode buku yang tadi kita masukkan, yaitu yang sebelumnya kita pinjam, yaitu 350. Lalu masukkan nama pengembalinya siapa, hapus. Lalu NIM pengembalinya siapa, misalnya saya 25105 181. Nah, ini harusnya sudah bisa. Namun di sini saya akan mencoba jika NIM-nya salah, apa yang terjadi. Misalnya 90. Maka data peminjam tidak ditemukan. Maka akan outputnya akan keluar seperti ini. Data peminjam tidak ditemukan, pastikan kode nama dan NIM sesuai dengan saat peminjaman. Lalu bagaimana? Jadi ketika kita salah masukkan kode ataupun nama dan NIM, maka output seperti ini akan ditampilkan. Kemudian jika kita masukkan yang benar, seperti ini. Nah, jika kode nama dan NIM-nya sesuai, maka output maka akan menampilkan pengembalian berhasil. Terima kasih Agus, dengan NIM berikut buku petualangan si kancil telah dikembalikan. Seperti itu. Dan di file transaksinya akan bertambah file pengembalian. Dan di loannya terhapus karena sudah dikembalikan. Oke. Selanjutnya di sorting, selanjutnya nomor menu keempat, yaitu sorting buku. Oke, jadi menu ini berfungsi untuk mengurutkan buku berdasarkan beberapa kriteria, yaitu kode buku, jenis buku, judul buku, dan pengarang. Pengurutannya itu dilakukan menggunakan metode bubble sort, sehingga daftar buku akan tertata rapi sesuai urutan. Hasil pengurutan kemudian disimpan kembali ke dalam file buku txt. Nah, kita misalnya contohkan ini, saya copy, kemudian saya taruh di bagian paling atas. Sini. Ya, taruh di tengah-tengah ya. Nah, seperti ini. Ini kan jadinya ngacak ya. Harusnya ngurut dari 100 ke 200 ke 300. Tapi saya acak menjadi 100 ke 300. Nah, untuk mengurutannya kembali kita menggunakan sorting buku. Jadi sortingnya itu berdasarkan kodenya, jenis, kemudian judul buku dan pengarang. Jika kodenya sama, maka akan lanjutkan di jenis. Jika jenisnya sama, akan dilanjutkan ke judul buku. Dan jika judul bukunya sama, akan dilanjutkan ke pengarang. Oke. Nah, terlihat filenya itu sudah kembali normal dan sudah berurutan. Nah, oh ya, di sini jumlah buku yang kita uji coba itu ada 150 buku sesuai dengan define max kita, yaitu 150. Oke, selanjutnya searching buku yang akan dijelaskan oleh teman saya, Naila Aurin Rodiana. Oke, pada menu kelima yaitu searching buku. Menu ini digunakan untuk mencari buku berdasarkan judul, pengarang, atau jenis buku. Metode yang digunakan adalah linear search. Metode ini mengecek semua data satu persatu hingga ketemu atau sampai habis. Pengguna hanya perlu mengetik satu kata kunci, sistem akan mencari kecocokan teks pada seluruh data buku dan menampilkan hasilnya.
Selain nama, kecocokan juga ditentukan oleh kecil dan besarnya huruf. Pada pilihan 6, tampilkan buku berdasarkan jenis atau rekursi. Pada menu ini pengguna diminta memasukkan jenis buku. Misalnya novel, komik, atau belajar. Sistem kemudian menampilkan daftar buku dengan jenis tersebut dengan menggunakan fungsi rekursi, yaitu fungsi yang memanggil dirinya sendiri untuk memproses seluruh data buku. Oke, terima kasih. Selanjutnya, Mas Lukman. Oke, selanjutnya pada pilihan yang ketujuh yaitu reset transaksi. Menu ini digunakan untuk menghapus seluruh riwayat transaksi peminjaman dan pengembalian pada file transaksi TXT. Filenya dikosongkan dan kembali siap digunakan untuk mencatat transaksi baru. Yang terakhir, pilihan 0 yaitu keluar. Menu ini digunakan untuk menutup program. Saat opsi ini dipilih, sistem akan menghentikan seluruh proses dan keluar dari aplikasi. Tidak seperti pilihan yang lain yang tetap berada dalam perulangan atau loop. Oke, oke, terima kasih, Mas Lukman. Ya, jadi eh, segitu saja yang dapat kelompok kami presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Eh, Jika ada salah kata maupun kekurangan penjelasan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.